Inilah mengapa manusia sering tidak mengerti dengan perilakunya sendiri. Halo, saya Adi Dinar. Kesombongan mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang rasional, yang tahu apa yang kita lakukan dan sepenuhnya mengendalikan pilihan kita. Kita merasa bahwa ketika kita bekerja keras, mencintai seseorang, marah, atau bahkan menyakiti orang lain, semua itu adalah hasil dari keputusan sadar yang kita ambil. Tapi Freud tegas mengatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia itu dikendalikan oleh dorongan yang bekerjanya di bawah permukaan kesadaran. Manusia ternyata bukanlah makhluk yang sepenuhnya dikendalikan oleh akal sadarnya. Dalam pandangan Freud, perilaku manusia pada dasarnya bersifat deterministik. Artinya, apa yang kita lakukan tidaklah dipilih secara bebas oleh akal sehat, melainkan ditentukan oleh dorongan-dorongan bawah sadar yang sudah terbentuk sejak fase awal kehidupan kita. Dorongan ini bersifat tidak rasional, tidak selalu logis, dan seringkali tidak kita sadari. Kita mungkin berpikir bahwa kita memilih pasangan itu karena cocok, atau menunda pekerjaan itu karena lelah. Tapi di balik itu semua, menurut Freud, semua itu digerakkan oleh dorongan yang bekerja di bawah alam sadar. Dan dorongan ini seringkali berakar pada pengalaman awal kehidupan, terutama dalam 6 tahun pertama kehidupan kita, ketika struktur kepribadian kita mulai terbentuk melalui tahapan-tahapan psikoseksual. Freud juga meyakini bahwa di dalam diri manusia terdapat dua kekuatan utama yang saling berinteraksi, dorongan kehidupan atau life instinct dan dorongan kematian atau death instinct. Dorongan kehidupan yang disebut sebagai libido bukanlah hanya sebatas energi seksual seperti yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang, tetapi lebih merupakan energi kehidupan secara keseluruhan. Jadi libido adalah dorongan untuk bertahan hidup, untuk tumbuh berkembang, untuk mencintai, untuk menciptakan, dan untuk mencari kesenangan. Itu sebenarnya. Ketika seseorang merasa ingin dekat dengan pasangannya, ingin mencapai sesuatu dalam karirnya, atau ingin membangun sesuatu yang bermakna di kehidupannya, di situ dorongan kehidupan bekerja. Prinsip dasarnya sederhana, manusia terdorong untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Nah, selain dorongan kehidupan, ada pula yang dinamakan oleh Freud dengan dorongan kematian. Dorongan ini berkaitan dengan agresi, destruksi, dan kecenderungan untuk merusak baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dorongan ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang ekstrim seperti keinginan untuk mati, tetapi seringkali muncul dalam bentuk yang lebih halus dari itu. Misalnya kemarahan yang meledak-ledak, kata-kata yang menyakitkan, keputusan yang merugikan diri sendiri, atau pola hidup yang secara perlahan kita tahu menghancurkan potensi kita sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, dorongan ini bisa terlihat ketika seseorang menyabotase peluangnya sendiri, menunda hal penting, atau menyakiti orang yang sebenarnya dia cintai. Bagi Freud, tantangan terbesar manusia itu bukan bagaimana menjadi bahagia, tetapi bagaimana mengelola dorongan agresif ini agar tidak merusak kehidupannya sendiri. Jika kita membawa pemahaman ini ke dalam konteks produktivitas pribadi, kita akan mulai melihat sesuatu yang mungkin selama ini terlewatkan oleh banyak orang. Banyak orang mengira bahwa produktivitas itu hanya soal disiplin, manajemen waktu, atau motivasi. Namun, dari sudut pandang Freud, masalah produktivitas seringkali bukan terletak pada kurangnya kemampuan, tetapi pada konflik batin yang tidak disadari. Seseorang mungkin ingin bergerak maju dan berhasil, tetapi di saat yang sama mereka menarik dirinya mundur karena memiliki ketakutan mendalam terhadap kegagalan, penolakan, atau bahkan keberhasilan itu sendiri. Konflik ini tidak selalu muncul ke permukaan secara jelas, tetapi memanifestasikan dirinya dalam bentuk penundaan, kehilangan fokus, atau kebiasaan memulai tanpa pernah benar-benar menyelesaikannya. Dalam banyak kasus, apa yang kita sebut sebagai malas sebenarnya adalah bentuk lain dari sabotase diri yang berakar pada dinamika bawah sadar. Dorongan kehidupan mendorong kita untuk maju, tetapi dorongan kematian menarik kita mundur. Hasilnya adalah tarik-menarik internal yang melelahkan, yang membuat kita tampak tidak konsisten. Oleh karena itu, meningkatkan produktivitas tidak cukup hanya dengan membuat jadwal atau menetapkan target.
Kita perlu memahami diri kita lebih dalam dari itu, mengenali pola-pola yang berulang, dan bertanya dengan jujur kepada diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita hindari? Apa sih yang sebenarnya kita takutkan? Dan bagian mana dari diri kita yang justru menghambat langkah kita sendiri? Nah, pemahaman tentang dinamika dorongan bawah sadar ini juga dapat membantu kita memahami banyak hal terkait dengan hubungan pernikahan. Dalam banyak hubungan, konflik seringkali dipandang sebagai akibat dari perbedaan pendapat atau masalah komunikasi. Namun, jika kita melihatnya melalui lensa Freud, konflik dalam pernikahan seringkali bukan hanya tentang apa yang terjadi saat ini, tetapi tentang bagaimana masa lalu terus hidup dalam interaksi kita dengan pasangan. Reaksi yang tampak berlebihan terhadap hal kecil, perasaan tersinggung yang sulit dijelaskan, atau kebutuhan akan perhatian yang terasa tidak pernah cukup, semua ini bisa jadi merupakan pantulan dari pengalaman-pengalaman masa lalu di fase awal kehidupan kita yang belum sepenuhnya terselesaikan. Di dalam pernikahan, dorongan kehidupan muncul dalam bentuk keinginan untuk dekat, untuk memahami dan dipahami, untuk membangun sesuatu bersama. Inilah yang menciptakan kehangatan, kedekatan, dan rasa memiliki. Namun di saat yang sama, dorongan kematian juga hadir. Seringkali dalam bentuk agresi yang tidak terkelola, kritik yang tajam, sikap defensif, penghinaan, dan penarikan diri. Jadi bukan hanya sekedar masalah komunikasi, tetapi bisa dilihat sebagai manifestasi dari dorongan destruktif yang tidak disadari. Ketika seseorang menyerang pasangannya, seringkali itu bukan karena dia ingin merusak hubungannya loh, tetapi karena dia tidak mampu mengelola emosi dan dorongan agresif yang muncul dari dalam dirinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa kualitas pernikahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pasangan mengelola konflik dengan pasangannya, tetapi juga oleh bagaimana pasangan mengelola dorongan-dorongan yang ada di dalam diri mereka. Pernikahan yang sehat bukanlah pernikahan yang tanpa konflik, melainkan pernikahan di mana dorongan kehidupan dan dorongan kematian dapat terfasilitasi keduanya secara konstruktif, bukan destruktif. Ini berarti ada ruang untuk memahami, ada kemampuan untuk menahan diri, dan ada kesediaan untuk melihat pasangan bukan sebagai lawan, tetapi sebagai seseorang yang juga sedang berjuang dengan dinamika batinnya sendiri. Nah, pemahaman yang baik tentang dinamika dorongan bawah sadar ini sangat penting. Dalam menghadapi konflik, kita tidak hanya perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh seseorang, tetapi juga apa yang dirasakan di baliknya. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua reaksi pasangan adalah serangan yang disengaja. Seringkali itu adalah respons otomatis yang berakar pada pengalaman masa lalu. Dengan memahami adanya dorongan bawah sadar, kita bisa lebih mudah membangun empati, mengurangi kecenderungan untuk membalas dengan agresi, dan mulai menciptakan ruang yang aman secara emosional dengan pasangan kita. Dan ketika rasa aman ini terbentuk, dorongan kehidupan akan lebih mudah muncul dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan pasangan. Saya membuat video ini untuk mengingatkan kita dan diri saya sendiri juga agar lebih rendah hati dalam memahami diri sendiri. Semoga video ini dapat mengingatkan bahwa kita tidak selalu tahu mengapa kita melakukan sesuatu, dan bahwa di dalam diri kita terdapat dorongan bawah sadar yang saling bertentangan. Semoga dengan menyadari dinamika bawah sadar ini, kita memiliki kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar. Semoga kita jadi bisa mulai mengenali pola, memahami sumbernya, dan secara perlahan mengarahkan energi kita ke cara-cara yang lebih konstruktif. Dalam produktivitas, ini berarti mengurangi sabotase diri dan mengelola dorongan bawah sadar dari dalam diri dengan lebih bijak. Dalam pernikahan, ini berarti membangun hubungan yang lebih sabar untuk mendengar, memahami, dan memfasilitasi dorongan dari dalam diri kita dan dari dalam diri pasangan kita secara konstruktif. Tidak perlu kita saling menyalahkan, karena mekanisme bawah sadar kita ini datangnya dari Tuhan.